Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini saya mencoba untuk membahas mengenai kapasitor yang dipergunakan sebagai alat untuk memperbaiki faktor daya kelistrikan, namun khusus kepada perangkat listrik rumah tangga. Apakah sebenarnya kapasitor? Kapasitor banyak dipergunakan pada perangkat-perangkat elektronik, namun juga dipergunakan sebagai alat untuk perangkat-perangkat industri. Seperti kita ketahui, kapasitor akan mempunyai pengaruh besar pada instalasi beban-beban induktif seperti kipas angin, pompa air, kulkas, ataupun mesin AC. Dengan demikian, kita akan mencari dan merumuskan apakah sebenarnya kapasitor yang dipakai dalam perangkat rumah tangga akan benar-benar terbukti atau tidak untuk menghemat listrik yang dipergunakan. Untuk lebih mengetahui mengenai persoalan kapasitor, maka simak dalam instalasi bagaimana perhitungannya untuk beban-beban listrik rumah tangga. Simak video ini. Pertama, kita melihat definisi kapasitor bank, yaitu kumpulan dari beberapa kapasitor yang dihubungkan secara paralel untuk mendapatkan besaran kapasitif tertentu. Kapasitor yang disebut sebagai alat hemat listrik merupakan rangkaian elektronik dan digunakan untuk memperkecil arus listrik, terutama pada beban-beban gulungan induktor atau motor listrik. Fakta yang paling penting adalah bahwa mesin cuci, mesin kulkas yang tidak menggunakan teknologi inverter adalah beban induktif yang cukup besar dalam menyerap listrik. Dan fakta lain adalah bahwa mesin cuci kulkas mengakibatkan arus lagging terhadap tegangan sehingga berdampak kepada faktor daya yang makin buruk. Dengan kondisi ini, maka perlu dilakukan pengendalian faktor daya ataupun arus listrik dengan memasang kapasitor. Dan mengapa harus dilakukan pengendalian dengan kapasitor? Berikut alasannya. Beban induktif seperti kompresor kulkas yang terdiri dari gulungan merupakan komponen yang sangat tinggi dalam menyerap energi listrik. Dan dampak lain adalah tingginya arus listrik pada beban-beban induktif. Demikian juga halnya pada pompa air ataupun mesin cuci. Beban-beban induktif akan mengakibatkan faktor daya yang rendah, dan dengan kapasitor maka faktor daya bisa diperbaiki
ke arah yang diinginkan. Dan berikut adalah skema rangkaian kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan induktor gulungan motor listrik. Dengan pemasangan kapasitor paralel ini diharapkan arus yang semula lagging terhadap tegangan akan menjadi leading terhadap tegangan. Lalu bagaimana cara menghitung kapasitor yang hendak kita pasang pada instalasi listrik rumah tangga? Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat rincian beban yang dipergunakan di dalam instalasi rumah. Sedangkan langkah yang kedua adalah menghitung jumlah beban yang dipergunakan dalam tiap-tiap jam pemakaian listrik. Tahap ketiga yaitu untuk mengukur arus beban, dan langkah berikutnya adalah menentukan KOSPI. Dari beberapa pengukuran tadi kita bisa menghitung berapa nilai kapasitor yang harus dipasang pada tiap-tiap jam beban instalasi. Dan berikut adalah rincian beban listrik tiap jam dan cara menghitung kapasitor untuk tiap-tiap jam beban listrik. Pada tabel pemakaian daya tiap jam, di sini bisa terlihat daya yang diserap oleh pompa air, kulkas, dan AC adalah sebesar 570. Saya akan mencoba menggambarkan pengaruh arus listrik dan besarnya kapasitor yang harus dipasang dengan target KOSPI sebesar 0,95. Pada tabel ini saya menggunakan 4 buah besar KOSPI yang terukur dari 0,9, 0,8, 0,7, dan 0,6. Dengan mengukur arus pada tiap beban 1 jam, kita akan bisa menentukan masing-masing kapasitor yang dipergunakan jika KOSPI 0,9, KOSPI 0,8, KOSPI 0,7, dan KOSPI 0,6. Dari tabel yang terlihat, dapat diambil kesimpulan bahwa KOSPI 0,9 akan menghasilkan ampere 2,88 lebih rendah jika dibandingkan dengan KOSPI 0,6 dengan ampere 4,32. Dari arus ini kita bisa menentukan besarnya kapasitor yang harus dipasang pada tiap-tiap jam beban. Dilihat dari tabel bahwa semakin besar ampere pada beban, maka kapasitor yang dipergunakan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, jika kita menghendaki KOSPI sebesar 0,9, kita bisa menyiapkan kapasitor sebesar 6,84 mikrofarad.
untuk beban sebesar 570 watt. Sebaliknya, jika Cosby 0,6, kita harus menyiapkan kapasitor sebesar 38,7 mikrofarad untuk beban sebesar 570 watt. Oke, teman-teman, sampailah kita kepada pembahasan mengenai bagaimana membuat penghematan listrik, dan berikut adalah cara-caranya. Langkah pertama adalah mengatur skedul pembebanan listrik, khususnya beban-beban seperti pompa, kulkas, kipas angin, atau mesin AC. Langkah kedua adalah mengatur besar kapasitor yang tepat pada beban-beban induktif pada tiap-tiap jam. Pengaturan besar kapasitor pada tiap-tiap jam harus dilakukan secara otomatis dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari pengaturan pembebanan listrik dan pemilihan kapasitor harus dilakukan dengan tepat sehingga dihasilkan arus beban yang sangat rendah dan memperbaiki faktor daya. Dan untuk mendapatkan pengaturan secara otomatis, kita harus membuat sebuah instalasi otomatis yang mengatur skedul start-stop kapasitor. Dan berikut adalah beberapa langkah untuk mengatur skedul pembebanan kapasitor pada instalasi rumah. Yaitu pengaturan skedul 1, skedul 2, skedul 3, dan skedul keempat, atau disesuaikan dengan beban total dari instalasi. Masing-masing skedul yang sudah disusun mewakili total kapasitas beban yang pada saat bersamaan posisi aktif. Dan berikut adalah sebuah contoh kasus bagaimana pembuatan pengontrol beban listrik dan pemilihan kapasitor secara otomatis. Pengaturan ini kita susun dalam sebuah tabel untuk melihat total pembebanan pada tiap-tiap jam. Dari tabel skedul kapasitor on-off pada tiap-tiap jam, kita bisa lihat di dalam tabel pengelompokan skedul dengan total beban yang disusun. Skedul 1 dikelompokkan dalam beberapa beban tertentu sebesar 545, di mana pada kondisi ini magnetic kontaktor atau relay harus diaktifkan sehingga kapasitor terpasang secara otomatis pada jaringan listrik. Demikian seterusnya, kita kelompokkan beban tiap-tiap jam dan kita susun skedul 1, skedul 2, skedul 3 yang masing-masing mewakili total beban. Oke teman-teman, sampailah kita kepada pembahasan terakhir mengenai pengontrolan power factor instalasi rumah, di mana pada akhirnya kita membutuhkan sebuah perangkat kontrol elektronik yang dilengkapi dengan sensor tegangan dan sensor arus. Pembahasan mengenai perangkat elektronik untuk pengontrolan beban dan start-stop kapasitor secara otomatis
akan saya buatkan video yang kedua. Silakan subscribe untuk notifikasi video yang kami buat. Dan sampailah kita kepada sebuah kesimpulan yang kita dapatkan dalam video ini. Dan berikut adalah beberapa kesimpulannya. Oke teman-teman, demikian video yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau untuk tekan tombol like supaya kami bisa membuatkan video berikutnya yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih untuk atensi, untuk waktu dan komentar-komentar pada video-video kami. Sampai berjumpa kembali.